warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ibu Yana pada perkuliahan Mekanika Rekayasa 1. Untuk mata kuliah Mekanika Rekayasa 1 ini merupakan mata kuliah dasar di bidang teknik sipil. Jadi Anda tidak hanya akan belajar Mekanika Rekayasa 1 ini saja, tapi akan belajar Mekanika Rekayasa 2, 3, dan Mekanika Rekayasa lanjutan lainnya. Sebelum kita mempelajari ilmu mekanika rekayasa, sekilas saya akan membahas dahulu tentang ilmu teknik sipil. Ini adalah untuk merefresh pengetahuan Anda di bidang teknik sipil. Memang Anda sekarang sudah masuk di jurusan teknik sipil. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu apa sih ilmu bidang teknik sipil tersebut, kemudian apa saja yang nanti akan Anda pelajari di bidang teknik sipil ini. Ilmu teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun gedung, dan infrastruktur termasuk masalah lingkungannya untuk kemaslahatan manusia. Secara umum, cabang ilmu teknik sipil ini dapat dibagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah ilmu rekayasa struktur, kemudian yang kedua adalah bidang geoteknik, yang ketiga bidang manajemen konstruksi, yang keempat bidang hidrologi atau pengembangan sumber daya air, yang kelima bidang transportasi, yang keenam adalah bidang teknik lingkungan. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu adalah cabang utama dalam bidang teknik sipil. Sedangkan yang keenam yaitu teknik lingkungan, sebagian universitas sudah mempunyai jurusan sendiri karena secara umum memang bidang yang dikaji pada ilmu teknik lingkungan itu berbeda dengan ilmu teknik sipil. Namun sebagian universitas lainnya masih menggabungkan ilmu teknik sipil tersebut dengan bidang teknik lingkungan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang cabang-cabang pada ilmu teknik sipil ini. Yang pertama adalah bidang struktur. Nah, ini kebetulan ini adalah bidang keahlian saya. Karena saya S1, S2, dan S3 saya itu peminatan saya adalah di bidang rekayasa struktur. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apa sih yang akan Anda pelajari pada bidang struktur ini. Pada bidang struktur ini, Anda akan mempelajari tentang kekuatan dari material yang akan digunakan untuk pembangunan. Kemudian, jika Anda ingin menganalisis dan mendesain berbagai macam struktur bangunan, seperti gedung, jembatan, dan lain sebagainya, itu juga akan Anda pelajari pada bidang struktur ini. Kemudian pada bidang struktur ini juga Anda akan mempelajari tentang karakteristik dan sifat dari material bangunan tersebut, yang bisa terbuat dari kayu, beton, baja, kaca, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sih yang akan atau bisa Anda desain atau Anda analisis jika Anda mempelajari bidang struktur ini. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunan yang bisa dianalisis dan didesain, terutama jika Anda mendalami bidang struktur. Nah, ini adalah contoh bangunan-bangunan yang terkenal di dunia. Gambar yang pertama ini adalah gambar Menara Eiffel di Paris, Prancis. Kemudian ini adalah Menara Burj Khalifa. Nah, ini adalah contoh-contoh bangunan struktur yang terkenal di dunia. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini adalah contoh bangunan yang lain. Ini adalah Petronas Tower di Kuala Lumpur. Ini adalah Sydney Opera House di Australia. Kemudian ini adalah Yokohama Bay Bridge yang berada di Jepang. Kemudian kalau yang ini jembatan di Golden Gate Bridge yang berada di San Francisco, Amerika Serikat. Ini juga merupakan contoh-contoh struktur yang bisa Anda analisis jika Anda mendalami bidang struktur. Nah, kemudian kalau secara sederhananya bangunan biasa yang bisa Anda buat itu ya begini ini, yaitu sebuah gedung misalnya perkantoran atau misalnya yang berfungsi sebagai mall, dari mana elemen-elemen struktur yang utama yang berada pada bangunan ini terdiri dari elemen kolom. Kolom ini adalah elemen vertikal, kemudian balok adalah elemen horizontal, dan plat. Kemudian di bagian bawahnya itu akan ditopang oleh fondasi. Jadi semua hal ini bagaimana cara pendesainan elemennya, kemudian bagaimana cara menganalisis dan bagaimanakah cara hubungan antara elemen-elemen struktur itu bekerja, itu akan Anda pelajari pada bidang struktur di bidang teknik sipil.
Nah, mata kuliah apa saja yang akan Anda pelajari yang berkaitan dengan masalah ini? Itu antara lain mata kuliah mekanika rekayasa, kemudian struktur beton, struktur baja, struktur kayu, metode elemen hingga, dan lain-lain. Nah, mata kuliah itu akan Anda pelajari semuanya berkaitan dengan bidang struktur. Bidang yang kedua itu adalah bidang geoteknik. Pada bidang geoteknik ini, Anda akan mempelajari struktur dan sifat-sifat tanah dan bangunan yang akan menopang bangunan yang berada dan batuan yang akan menopang bangunan yang berdiri di atasnya. Jadi kalau struktur itu umumnya untuk bagian atas, kalau geoteknik ini adalah bagian bawah dari bangunan. Jadi sifat-sifat tanah dan batuan, kemudian apa saja sih sifat-sifat dari batuan yang akan menopang bangunan yang berada di atasnya. Contohnya yang nanti Anda akan mempelajari itu bagaimana cara pembuatan dinding penahan tanah atau turap seperti ini. Nah, ini akan Anda pelajari di bidang geoteknik. Jadi bidang sipil itu nggak melulu tentang bangunan gedung saja ya. Yang seperti ini juga akan Anda pelajari di bidang teknik sipil. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang manajemen konstruksi. Ini berkaitan dengan proyek nantinya, bahwa di bidang manajemen konstruksi ini nanti Anda akan mempelajari kegiatan proyek dari awal hingga akhir agar proyek ini bisa berjalan efektif dan tepat waktu. Kemudian di dalamnya ada terkait dengan masalah perizinan, waktu proyek, modal proyek, organisasi proyek, dan lain sebagainya. Nah, untuk bidang proyek itu adalah Anda bisa mengorganisir proyek tersebut, bagaimana berjalan dari awal sampai akhir agar sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi keterlambatan dari proyek tersebut. Nah, ini nanti Anda bayangkanlah kalau misalnya bagaimana kalau Anda seperti ini nantinya ya, bekerja di bidang teknik sipil, menjadi engineer di bidang teknik sipil, bisa di bidang struktur, bisa di bidang geoteknik seperti tadi, atau di bidang manajemen konstruksi yang memanage, mengatur proyek agar proyek berjalan tepat pada waktunya. Kemudian bidang yang keempat itu adalah bidang hidrologi atau pengembangan sumber daya air, atau kalau singkatnya itu adalah air ya. Bidangnya adalah bidang air. Nah, topiknya pada bidang hidrologi ini adalah akan mempelajari air, permasalahan dan pengendaliannya termasuk sifat-sifatnya, sehingga apabila akan dibangun bangunan yang bersinggungan dengan air itu akan tepat guna dan berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya bangunan yang berhubungan dengan air seperti ini, saluran irigasi atau bendungan seperti ini, nah, dam seperti ini. Nah, ini adalah yang akan Anda pelajari berkaitan dengan di bidang keairan atau di bidang hidrologi, termasuk di dalamnya curah hujan, kemudian bagaimana mendesain bangunan air seperti ini, itu akan Anda pelajari di bidang teknik sipil di bidang hidrologi nantinya. Kemudian bidang yang kelima itu adalah transportasi. Nah, jadi nggak cuma gedung-gedung membangun seperti itu saja ya. Di bidang transportasi Anda akan mempelajari nanti bagaimana sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Misalnya pengaturan jalan, kekuatan jalan, dan bangunan transportasi dan manajemennya. Ini contohnya bagaimana caranya Anda mendesain bangunan jalan ini, termasuk di dalamnya adalah sistem transportasi. Jadi tidak hanya membangun bangunannya saja, bangunan jalannya saja, merencanakan jalannya sesuai dengan kapasitas kendaraan yang akan melewati jalan tersebut, termasuk di dalamnya adalah bagaimana sistem pengaturan transportasi yang bagus untuk dan cocok untuk jalan yang akan dilewati oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya jalan rel kereta api, kemudian bangunan transportasi udara, bandara, termasuk di dalamnya itu akan Anda pelajari nantinya berkaitan dengan bidang transportasi. Nah, ini yang terakhir di bidang teknik lingkungan.
seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang masih memasukkan teknik lingkungan ini ke bidang teknik sipil, namun sebagian besar sudah memisahkannya. Nah, di bidang teknik lingkungan ini Anda akan mempelajari kekuatan dari materi yang digunakan, kemudian mempelajari masalah-masalah lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan, misalnya pengolahan limbah, polusi udara, dan lain sebagainya. Nah, di bidang teknik sipil UNP, kita mungkin tidak akan banyak membahas di bidang teknik lingkungan ini, tapi ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu teknik lingkungan ini. Nah, ini contohnya bagaimana agar Anda di dalam membangun sebuah wilayah itu, pembangunannya tidak menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan, tidak menghasilkan polusi udara maupun polusi yang lain terhadap lingkungan. Bagaimana agar sebuah pembangunan itu tidak memiliki dampak negatif, maka harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungannya. Nah, itu akan dipelajari pada bidang teknik lingkungan. Nah, selain daripada bidang-bidang yang sudah saya sebutkan di atas, ada bidang lain yang juga berkaitan sebenarnya dengan bidang teknik sipil, yaitu bidang geomatika. Ya, Anda akan mempelajari bidang survei di bidang teknik sipil, kemudian ilmu komputer di bidang teknik sipil, termasuk di dalamnya penggunaan software-software aplikasi yang berkaitan dengan bidang teknik sipil. Bahkan saat ini memang karena sudah komputerisasi, ya, semua bidang sudah komputerisasi, maka sudah semua hal di bidang teknik sipil itu menggunakan analisisnya dengan menggunakan komputer. Nah, maka Anda tidak hanya bisa menggunakan maksudnya tidak cukup hanya bisa mengandalkan hitungan manual saja atau perhitungan manual saja, karena di proyek nanti Anda akan selalu berhubungan dengan komputerisasi, pengendalian proyeknya, analisis proyeknya, desain proyeknya, semuanya akan berhubungan dengan analisis yang menggunakan komputer. Nah, ini adalah beberapa contoh hal yang berkaitan dengan pembangunan yang semuanya berhubungan dengan bidang teknik sipil, mulai dari bidang portnya, konstruksi di dermaga, kemudian agregat, produksi agregat, kemudian pengembangan wilayah lahannya, kemudian pembangunan tunnel atau terowongan dan bangunan di bawah air, kemudian river and bridge construction, bangunan air, kemudian dan jembatan, kemudian bangunan jalan, bangunan gedung, kemudian bangunan pekerjaan sipil lainnya. Nah, semua hal ini semuanya berkaitan dengan bidang teknik sipil. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini bahwa bidang teknik sipil itu sangat luas, tidak hanya cukup dengan bahwa bidang teknik sipil itu adalah pembangunan gedung saja, tidak. Karena ini semua hal ini itu berkaitan dengan bidang teknik sipil. Nah, sekarang kita kembali ke materi mekanika rekayasa 1 yang akan Anda pelajari. Pada bidang topik perkuliahan kali ini, Anda akan mempelajari tentang pengetahuan dasar mekanika struktur, kemudian konsep dasar struktur statis tertentu, struktur balok cantilever dan balok sederhana, kemudian struktur balok bersudut dan portal sederhana, kemudian struktur balok menerus Gerber, titik berat benda beraturan, momen inersia penampang, tegangan, dan struktur rangka batang atau vacuum. Sedangkan analisis yang lainnya itu akan Anda pelajari di perkuliahan mekanika rekayasa selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi mekanika rekayasa, kita harus tahu dulu mengapa sih kita perlu belajar mekanika rekayasa. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah bangunan-bangunan yang runtuh yang diakibatkan oleh bisa jadi kesalahan konstruksi. Memang ini merupakan bangunan yang runtuh akibat gempa, namun kesalahan fatal yang terjadi itu adalah sebagian besar disebabkan karena bangunan tersebut tidak dibangun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, ini Anda lihat ya, ini adalah di gempa Haiti tahun 2010, di mana ini bangunannya
menjadi runtuh seperti ini disebabkan oleh karena kekuatannya itu, ini yang disebut dengan pancake failure-nya. Jadi rantai satu runtuh semuanya menjadi drop seperti ini. Nah, ini juga pada gempa yang terjadi di Indonesia. Ini pada gempa Padang, di mana gedung STBA Prayoga Padang dari 4 lantai menjadi ini amblas runtuh seperti ini. Ini adalah gedung PU yang terdapat di Muaro, juga terjadi keruntuhan yang dimana baloknya menjadi miring seperti ini, jadi berpindah dia, terjadi deformasinya. Sedangkan ini adalah gempa di Yogyakarta pada tahun 2006, di mana ini kampus STIE di Yogyakarta terjadi keruntuhannya juga seperti ini. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan bangunan ini runtuh? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada bangunan. Yang pertama itu adalah karena kapasitas yang terjadi pada struktur tersebut melebihi kapasitas rencananya. Jadi misalnya dia direncanakan bangunannya tersebut bisa menahan gempa, bangunannya ini misalnya kolomnya berukurannya misalnya diameternya 50 cm. Ternyata di desain kolom tersebut ternyata dia belum memenuhi beban gempa, memikul beban gempa yang terjadi, atau pada proses pelaksanaannya itu ikatan-ikatan pada join-join ini itu tidak terikat dengan baik, sehingga pada saat terjadi gempa itu bangunan tersebut diguncang dengan keras, ikatannya itu akan lepas. Nah, sehingga akan terjadi kerusakan pada bangunan tersebut. Kemudian yang kedua, bisa jadi desain pada kolom bawah itu sebenarnya dia hanya kuat untuk menahan beban dari atasnya saja, tapi dia tidak desain untuk menahan beban gempa. Nah, oleh karena itulah Anda harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan desain bangunan seperti ini, sehingga nantinya jika Anda sudah bisa merancang bangunan, Anda sudah bisa menganalisis bangunan, tidak terjadi keruntuhan pada bangunan yang Anda analisis tersebut. Karena seperti yang terjadi di, mungkin saya nggak tahu apakah Anda masih ingat atau tidak, itu ada Hotel Ambacang di daerah yang sekarang adalah Hotel Aksana. Itu desain awal dari bangunan tersebut itu adalah gudang, namun gudang satu lantai. Namun di tengah jalan gudang tersebut itu dikembangkan menjadi sebuah hotel berlantai 4. Nah, tentu saja fondasinya tidak cukup untuk menahan beban yang bekerja. Kemudian elemen-elemen kolom di bagian bawahnya itu juga tidak kuat untuk menahan beban yang bekerja di atasnya. Mungkin jika dia hanya dibebani dengan beban dari atas saja dia cukup, tapi pada saat diguncang oleh gempa itu semuanya amblas turun ke bawah. Nah, oleh karena itulah untuk merencanakan sebuah struktur kita harus mendesain dari awal. Jadi memang dari awal sudah direncanakan bangunan tersebut akan difungsikan sebagai apa, kemudian usia layarnya berapa tahun, dan setelah itu dia akan kuat untuk menahan beban yang bekerja. Kemudian beban-beban yang bekerja di sana apa saja harus diperhitungkan, beban maksimum beban hidupnya, beban matinya. Kemudian karena Indonesia merupakan daerah yang rawan gempa, harus diperhitungkan juga beban gempa yang akan bekerja di sana itu ada apa saja. Nah, jadi semuanya itu harus diperhitungkan agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan nantinya analisis dan pendesainan struktur tersebut. Itulah saya harapkan Anda bisa mempelajari dengan baik ilmu mekanika rekayasa 1 ini, karena ilmu mekanika rekayasa 1 ini merupakan dasar bagi Anda untuk melanjutkan mempelajari perkuliahan-perkuliahan yang berkaitan dengan perencanaan di bidang teknik sipil nantinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar mekanika struktur. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi,
bahwa mekanika struktur atau mekanika teknik, jadi namanya kadang-kadang beda-beda ya, di beda tempat, beda nama, tapi dia sebenarnya itu aja, bahannya itu saja. Mekanika struktur atau mekanika teknik, atau juga dikenal sebagai mekanika rekayasa, atau ada sebagian kampus yang memberi nama statika. Ini merupakan bidang ilmu utama atau dasar keahlian yang akan dipelajari di bidang teknik sipil. Sekarang kita lihat dulu definisinya. Struktur itu adalah suatu bangun tubuh yang dirancang untuk mampu menopang atau mendukung beban atau muatan yang bekerja tanpa disertai deformasi berlebihan berupa perpindahan relatif suatu komponen terhadap komponen lainnya. Oleh karena itu, proses perancangan suatu struktur harus selalu diarahkan pada suatu tujuan. Nah, apa tadi tujuannya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dia tidak runtuh ketika menyangga beban atau muatan dan tidak mengalami perubahan bentuk ekstrim yang melampaui batasnya atau kekuatannya terjamin. Ya, jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam perancangannya kita harus mendesain bahwa struktur itu tidak runtuh ketika menyangga beban atau muatan yang terjadi pada struktur tersebut. Nah, struktur ini merupakan suatu kerangka yang dirancang dalam bentuk tertentu, bisa jadi gedung, bisa jadi jembatan, atau bangunan-bangunan lainnya. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, suatu rancangan itu harus terlebih dahulu dianalisis dengan mekanika struktur. Ya, analisis mekanika struktur ini dimaksudkan untuk menentukan respon suatu struktur terhadap berbagai kemungkinan beban yang bekerja selama rentang masa pelayanan struktur. Kemudian dalam rumusan sederhana, respon itu akan meliputi pemahaman yang berkaitan dengan dampak sebagai akibat bekerjanya beban tertentu. Nanti kita akan lihat ya, beban-beban apa saja yang bekerja pada struktur tersebut. Kemudian dapat berubah perubahan posisi atau bentuk konfigurasi struktur sehingga munculnya gaya-gaya internal dalam komponen struktur. Ini nanti kita juga akan lihat gaya-gaya internal dalam struktur itu apa saja, sehingga juga dapat mengakibatkan distorsi terhadap bentuk awalnya. Jadi kalau saya ringkas, mekanika struktur itu adalah ilmu yang membahas tentang statika dan dinamika suatu struktur. Jadi bagian dari mekanika struktur itu ada dua, ada statika, ada dinamika. Statika itu jika yang membahas tentang semua benda atau struktur yang tetap atau statis. Kemudian dinamika itu membahas mengenai semua benda atau struktur yang bergerak atau dinamis. Nah, ini ada jokes sedikit perbedaan antara ilmu teknik sipil dan teknik mesin ya. Ilmu teknik sipil itu adalah mempelajari semua benda yang diam. Jadi bagaimana mengusahakan agar benda tersebut itu diam. Sedangkan kalau ilmu teknik mesin itu adalah bagaimana mengusahakan agar bendanya tersebut bergerak. Nah, jadi kan di sini ada nih dikatakan bahwa statis yang tetap, dinamika itu bergerak. Nah, tapi di bidang teknik sipil nanti juga Anda akan mempelajari tentang bagaimana semua benda atau struktur itu bergerak. Jadi ada bidang dinamika struktur yang nanti akan Anda pelajari. Jadi bukan hanya benda-benda yang diam saja yang akan Anda pelajari. Pada bidang dinamika struktur itu Anda akan membahas tentang dinamika dari struktur itu sendiri. Jadi bagaimana apakah memang ada struktur itu yang bergerak, dan kalau memang bergerak bagaimanakah pergerakan dari struktur tersebut. Tapi itu tidak akan Anda pelajari sekarang, itu Anda akan pelajari di tingkat-tingkat atau di semester selanjutnya. Nah, pokok utama atau materi dari mekanika rekayasa itu adalah mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Nah, hal ini mencakup tentang keseimbangan gaya, kemudian uraian gaya-gaya tersebut, kemudian gaya reaksi dan gaya internal yang ada pada struktur. Jadi hal ini yang akan kita pelajari, yaitu keseimbangan gaya, kemudian bagaimanakah uraian gayanya, kemudian gaya-gaya reaksi dan gaya-gaya internal atau gaya-gaya dalam. Nah, semua hal ini akan kita pelajari di bidang mekanika rekayasa. Hal-hal ini yang harus diperhatikan dalam mempelajari perilaku struktur. Yang pertama, stabilitas, bahwa struktur itu tidak bergerak, tidak berpindah tempat, dan tidak berubah bentuk.
Kemudian yang kedua adalah keseimbangan gaya, di mana gaya luar atau beban yang bekerja pada struktur harus diimbangi oleh reaksi struktur terhadap beban tersebut. Ini sama dengan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi aksi yang diberikan oleh beban itu harus diimbangi oleh reaksi yang terjadi pada struktur tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah kompatibilitas, yaitu kompatibilitas antara gaya-gaya yang bekerja pada struktur dengan jenis tumpuannya dan bentuk strukturnya. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini, bahwa struktur yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama itu adalah balok gelagar. Balok gelagar ini adalah balok struktural yang terletak di atas tumpuan yang dirancang untuk mampu mendukung atau menahan muatan atau beban vertikal dan horizontal maupun miring. Kemudian yang kedua itu adalah rangka kaku atau portal, terdiri dari batang vertikal dan horizontal maupun miring yang masing-masingnya dihubungkan dengan sambungan kaku disebut dengan titik buhul atau titik simpul. Yang ketiga itu adalah rangka batang atau truss, yaitu struktur yang dibentuk dari beberapa segitiga batang yang semua batangnya dihubungkan oleh titik-titik simpul yang dianggap sendi. Nah, jadi secara umum 3 jenis struktur ini yang akan kita pelajari pada perkuliahan mekanika rekayasa 1. Nah, ini saya sampaikan contohnya, contoh dari balok atau gelagar. Nah, yang pertama jenis balok gelagar yang ada pada struktur itu yang ada pada gambar ini ada 2. Balok cantilever. Balok cantilever ini adalah balok gantung, yaitu balok yang satu sisinya dijepit di bagian sini, sisi lainnya dibebas. Jadi seperti tiang bendera lah kalau mau lihat gampangnya. Ya ini balok itu dijepit di sininya, dipegang di sininya bebas. Ini disebut dengan balok cantilever. Kemudian ada balok menerus. Nah, balok cantilever itu contohnya yang begini. Dijepit di satu sisi, kemudian satu sisi lainnya bebas dan ada beban di atasnya. Nah, kemudian contoh balok menerus itu balok yang dijepit dari di sini ada kolom, di sini kolomnya. Jadi ini adalah balok menerus. Ini contohnya. Ini balok menerus yaitu dijepit di bagian ujung kiri dan di bagian ujung kanan. Jadi terkekang. Kalau balok sederhana hanya ada di antara 2 tumpuan, kalau balok menerus itu ada beberapa tumpuan. Nanti kita akan lihat ya pengertian dari masing-masing tumpuan itu apa saja. Kemudian rangka kaku atau portal. Nah, semua struktur ini, semua satuan dari elemen struktur ini itu dinamakan dengan portal atau rangka kaku. Nah, ini contohnya kalau analisisnya 2 dimensi. Ini saya hanya menyampaikan sekilas saja ya untuk pengetahuan bagi Anda. Kalau ini analisis 2 dimensi disebut dengan portal bidang, sedangkan analisis yang 3 dimensi disebut dengan portal ruang. Ini akan Anda pelajari nanti di perkuliahan analisis struktur. Kemudian rangka batang itu ya struktur rangka. Contohnya ini menara Eiffel yang tadi, itu bisa dianalisis menjadi struktur rangka seperti ini. Atau jembatan. Nah, jembatan ini juga jembatan yang sering Anda lihat, ada jembatan kereta api atau jembatan untuk mobil ya, yang biasanya terbuat dari rangka begitu. Nah, ini adalah contoh struktur rangka. Jadi mulai dari sekarang saya sarankan kalau Anda jalan-jalan kemanapun Anda pergi, coba deh Anda perhatikan bangunan-bangunan atau jembatan. Nah, jadi Anda sebagai mahasiswa di jurusan teknik sipil, jadi Anda harus lihat apa saja yang ada di lingkungan Anda. Itu semuanya adalah objek dari perkuliahan Anda. Jadi ini Anda lihat, oh ternyata tower Telkomsel itu adalah contoh struktur rangka batang begitu. Atau jembatan kereta api yang berada di dekat rumah saya itu adalah sebuah struktur rangka batang. Nah, kemudian gedung yang baru dibangun itu adalah sebuah contoh struktur portal itu. Jadi sekarang Anda rubah mindsetnya, Anda pikirkan bahwa oh ternyata bangunan-bangunan atau apa saja yang ada di sekitar saya itu berhubungan dengan bidang teknik sipil. Baik. Oke, ini adalah kalau saya katakan sih ini adalah 3 kunci. Persamaan keseimbangan yang selalu menjadi kunci dan harus Anda ingat sampai kapanpun. Sampai Anda tamat, sampai Anda bekerja nantinya.
Nah, ini adalah persamaan keseimbangan yang harus selalu Anda ingat yang berhubungan dengan bidang teknik sipil. Apa saja itu? Persamaan keseimbangannya adalah sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Jadi ini harus Anda ingat karena ini akan selalu terpakai dalam bidang teknik sipil. Jadi mulai dari sekarang Anda ingat, ada 3 persamaan keseimbangan. Jadi kalau saya sebutkan, Anda tahu nggak sih persamaan keseimbangan itu apa saja? Ada 3. Ada sigma V sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, artinya semua gaya-gaya vertikal itu jika dijumlahkan sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, dan sigma momen atau semua momen yang terjadi itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Jadi ini adalah prinsip persamaan keseimbangan yang akan berlaku pada saat Anda menganalisis di bidang mekanika rekayasa. Nah, ini juga sekilas saya sampaikan karena struktur itu juga bermacam-macam. Jadi ada struktur itu yang digolongkan menjadi struktur statis tertentu, ini yang akan Anda pelajari di semester ini, dan ada struktur statis tertentu yang akan Anda pelajari di semester selanjutnya. Nah, struktur ini jika dapat diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan, maka dia digolongkan menjadi struktur statis tertentu. Tapi jika dia tidak dapat diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan tadi, itu digolongkan menjadi struktur statis tak tentu. Ya, jadi sekarang Anda tahu perbedaan antara struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu itu apa saja. Dan sekarang Anda juga sudah tahu bahwa yang kita pelajari pada semester ini adalah tentang yang statis tertentu saja, bahwa dia itu bisa diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan saja, dan yang tidak bisa diselesaikan itu tidak akan kita pelajari pada semester ini. Nah, ini sekilas sistem satuan yang akan kita gunakan. Kita menggunakan SI, ini ada di dalam buku ya, atau modul yang sudah saya upload. Untuk panjang kita gunakan simbolnya adalah L, satuannya adalah meter. Untuk berat satuannya adalah Newton. Untuk gaya kita simbolkan dengan F atau P, satuannya juga Newton. Beban merata itu dengan simbolnya adalah Q kecil, satuannya adalah Newton per meter panjang, Newton per meter panjang. Untuk momen lentur simbolnya M, satuannya adalah Newton meter. Untuk momen inersia satuannya meter pangkat 4. Kadangkala juga digunakan satuan seperti ini ya. Ada mega, ada kilo, ada mili ya. Ini adalah satuan-satuan yang akan kita gunakan di pada perhitungan mekanika rekayasa nantinya. Oke, saya harapkan sampai di sini Anda bisa paham tentang apa yang sudah saya jelaskan. Cukup panjang penjelasan saya. Saya sih berharap Anda bisa dengan tidak terlalu sulit memahaminya. Oke, kita akan lanjutkan dengan materi gaya dan momen pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya pada video kali ini. Jika ada kesulitan, silakan didiskusikan dengan saya. Silakan didiskusikan di grup WA-nya atau di Japri saya juga bisa. Semoga Anda bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan kali ini. Saya cukupkan kali ini sampai di sini. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.